Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan saya Muhammad Abdul Ghafur dengan NIM 2123T1654. Di sini saya akan membahas tentang otomatisasi teori dan bahasa. Yang pertama itu ada definisi otomata. Apa itu otomata? Otomata adalah model matematika yang digunakan untuk menggambarkan mesin atau sistem yang memiliki keadaan tertentu dan dapat berpindah dari satu keadaan ke keadaan lain berdasarkan input yang diterimanya. Otomata sering digunakan untuk memodelkan dan menganalisis perilaku sistem komputasi, bahasa pemrograman, dan logika dalam ilmu komputer. Ada beberapa jenis automata yang paling dikenal, yaitu finite state automata, otomata hingga. Yang kedua ada pushdown automata, yang ketiga ada Turing machine. Mengapa mahasiswa teknik informatika perlu memahami automata? Ada dasar yang pertama yaitu dasar teori komputasi, yang kedua pembangunan compiler, yang ketiga ada pengenalan pola dan pengolahan teks, yang keempat ada pengembangan sistem yang efisien, dan yang terakhir yang kelima ada pemahaman tentang batasan komputasi. Yang kedua ada variabel terminal. Apa itu variabel terminal? Definisi variabel terminal adalah simbol yang tidak dapat dipecah atau diganti lagi. Simbol-simbol ini muncul dalam string akhir yang dihasilkan oleh suatu gramatika. Contoh dalam gramatika yang digunakan untuk mendeskripsikan bahasa pemrograman, variabel terminal mungkin berupa huruf, angka, atau simbol seperti plus, minus, kali, A, B, I, 2, dan sebagainya. Misalnya dalam bahasa yang hanya terdiri dari angka dan operasi penjumlahan, simbol terminal bisa I2, 1, 2, 3, plus. Variabel non-terminal. Definisi variabel non-terminal adalah simbol yang dapat dipecah atau diganti dengan suatu atau lebih simbol terminal atau non-terminal lainnya melalui aturan produksi. Variabel non-terminal digunakan untuk menentukan struktur atau pola dari bahasa tersebut. Contoh dalam gramatika, simbol non-terminal biasanya diberi nama seperti S, A, B, dan lain-lain. Misalnya dalam sebuah gramatika untuk mengekspresikan ekspresi aritmatika, S bisa menjadi variabel non-terminal yang mewakili ekspresi, dan S bisa dipecah menjadi S plus S atau S kali S. Untuk aturan produksi, definisi aturan produksi adalah aturan yang menjelaskan bagaimana variabel non-terminal dapat digantikan oleh terminal atau non-terminal lainnya. Aturan ini digunakan untuk memproduksi string dalam bahasa yang dihasilkan oleh gramatika tersebut. Bentuk umum aturan produksi biasanya dinyatakan dalam bentuk A sampai delta, di mana A adalah variabel non-terminal dan delta adalah kombinasi dari simbol terminal dan atau non-terminal. Contoh misalnya jika kita memiliki aturan produksi S berbanding dengan A, S, B, ini berarti bahwa variabel non-terminal S dapat digantikan dengan simbol terminal A diikuti oleh S lagi dan diakhiri dengan simbol terminal B. Yang ketiga ada tipe-tipe grammar menurut Noam Chomsky. Noam Chomsky seorang religius dan ahli teori komputasi mengklarifikasikan gramatika formal ke dalam tempat tipe utama yang dikenal sebagai hierarki Chomsky. Hierarki ini mengkategorikan gramatika berdasarkan kekuatan dan kompleksitas aturan produksinya. Berikut adalah tipe-tipe gramatika menurut Noam Chomsky, yaitu ada tipe O, gramatika tak terbatas, unrestricted grammar. Tipe 1, gramatika kontekstual, context sensitive grammar. Tipe 2, gramatika bebas konteks, context free grammar. Yang keempat ada tipe 3, gramatika regular grammar. Yang keempat ada automata hingga deterministic finite automata DFA, dan automata hingga non-deterministic finite automata atau NFA. Non-deterministic finite automata atau yang disebut dengan NFA adalah dua jenis automata yang digunakan dalam teori automata dalam ilmu komputer untuk memodelkan mesin atau sistem yang dapat berada dalam berbagai keadaan berdasarkan input yang diterimanya.
Automata hingga non-deterministik atau NFA adalah model matematis yang mirip dengan DFA, tetapi dengan perbedaan utama bahwa NFA dapat memiliki beberapa transisi yang memungkinkan untuk kombinasi tertentu dari keadaan saat ini. Dan simbol input artinya dari keadaan tertentu, NFA dapat memiliki beberapa kemungkinan keadaan berikutnya, termasuk pilihan untuk tidak melakukan transisi sama sekali. Yaitu ada dua komponen DFA dan NFA. Komponen utama DFA, key himpunan terbatas dari keadaan state, dan yaitu sigma himpunan alfabet atau simbol input, yaitu ada delta S fungsi transisi yang menentukan keadaan berikutnya berdasarkan keadaan saat ini, dan simbol input yang diterima dinyatakan sebagai delta X key kali sigma key sama dengan key. Key 0 keadaan awal initial stage di mana automata mulai bekerja, dan F yaitu himpunan keadaan akhir atau keadaan penerimaan accepting stage di mana automata dianggap menerima input jika berakhir pada salah satu keadaan ini. Yang kedua ada komponen utama NFA, yaitu key himpunan terbatas dari keadaan state, yaitu ada sigma himpunan alfabet atau simbol input, dan delta S fungsi transisi yang menentukan keadaan berikutnya tapi berbeda dari DFA. Ini dinyatakan sebagai delta S key kali sigma ke P key dalam kurung key, di mana P dalam kurung key adalah himpunan bagian dari key. Ini berarti bahwa untuk setiap keadaan dan simbol input ada satu lebih keadaan berikutnya yang mungkin. Key 0 keadaan awal initial state, dan F himpunan keadaan akhir accepting state. Yang kelima yaitu ada ekspresi reguler. Ekspresi reguler atau regular expression adalah sebuah pola yang digunakan untuk mencocokkan rangkaian karakter dalam teks. Ekspresi reguler yang sering digunakan dalam pemrosesan string untuk pencarian, pencocokan, penggantian, dan validasi data teks. Komponen dan konsep dasar dalam ekspresi reguler yaitu yang pertama ada literal karakter, karakter literal, dan yang kedua ada meta karakter, yang ketiga ada kuantifikasi, dan yang keempat ada escape karakter, karakter pelarian. Yang keenam ada automata non-deterministik dengan input epsilon. Varian dari automata hingga non-deterministik NFA yang memungkinkan transisi antara keadaan-keadaan tanpa memerlukan input simbol dari alfabet, melainkan menggunakan simbol khusus yang disebut dengan epsilon E. Transisi epsilon memungkinkan automata berpindah dari suatu keadaan ke keadaan lain secara gratis atau tanpa konsumsi simbol input. Komponen utama epsilon atau NFA, key himpunan terbatas dari keadaan stage, dan sigma himpunan alfabet atau simbol dalam kurung simbol selain epsilon. Dan yang ketiga adalah fungsi transisi yang menentukan keadaan berikutnya. Dalam khusus epsilon NFA, fungsi transisi dinyatakan sebagai delta key kali dalam kurung sigma dalam epsilon dalam kurung, dan berlanjut ke P dalam kurung key, di mana P dalam kurung key adalah himpunan bagian dari key. Ini berarti bahwa untuk setiap keadaan dan simbol input termasuk epsilon ada suatu atau lebih keadaan berikutnya yang mungkin. Dan yang keempat ada key 0 keadaan awal initial state, dan yang kelima ada F himpunan keadaan akhir atau keadaan penerima accepted state. Karakteristik utama epsilon NFA. Transisi epsilon yaitu yang pertama ada transisi tanpa input. Transisi ini memungkinkan automata untuk berpindah dari satu keadaan ke keadaan lain tanpa membaca simbol dari input. Ini berarti automata dapat melompat ke keadaan lain tanpa mengubah posisi dalam string input. Yang kedua ada flexibility. Dengan adanya transisi epsilon NFA bisa melakukan transisi tambahan yang tidak dimungkinkan oleh NFA biasa, mungkin lebih banyak jalur eksekusi paralel. Yang kedua ada non-determinisme.
Multi transition sama seperti NFA, epsilon NFA dapat memiliki beberapa transisi yang mungkin untuk kombinasi keadaan dan simbol input tertentu termasuk transisi epsilon. Parallel processing, automata dapat mengeksplorasi banyak jalur transisi secara paralel karena non-determinisme termasuk jalur yang melibatkan transisi epsilon. Yang ketujuh ada pushdown automata adalah jenis automata yang memperluas konsep dari automata hingga finite automata dengan menambahkan sebuah tumpukan stack sebagai memori tambahan. PDA digunakan untuk mengenali bahasa bebas konteks free language yang lebih kompleks daripada bahasa reguler yang dikenali oleh finite automata DFA atau NFA. Komponen utama pushdown automata yang pertama ada key himpunan terbatas dari keadaan stage, yang kedua ada sigma himpunan alfabet input alfabet yaitu simbol-simbol yang dapat diterima dari strings input. Himpunan alfabet tumpukan stacks alfabet yaitu simbol-simbol yang dapat dimasukkan ke dalam atau dikeluarkan dari tumpukan. Yang selanjutnya ada fungsi transisi yang menentukan perubahan keadaan berdasarkan keadaan saat ini, simbol input saat ini dan simbol yang ada di puncak tumpukan. Secara umum fungsi ini dinyatakan sebagai Q kali sigma O epsilon kali P dalam kurung Q kali R. Transisi epsilon. Selanjutnya ada simbol di puncak tumpukan, yaitu yang selanjutnya ada himpunan pasangan dari keadaan baru dan tindakan pada tumpukan seperti menambah, menghapus, atau mengganti simbol di puncak tumpukan. Yang kelima adalah Q0 keadaan awal, yaitu keadaan di mana PDA mulai beroperasi. Yang keenam ada Z0 simbol awal yang secara otomatis dimasukkan ke dalam tumpukan saat PDA mulai beroperasi. Yang ketujuh ada F himpunan keadaan akhir atau keadaan penerima exception stage. Selanjutnya yaitu yang ke-8 ada linear bound automata adalah jenis mesin abstrak dalam teori automata dan komputasi yang merupakan varian dari mesin Turing dengan batasan tertentu pada ruang memori yang digunakan LBI, memiliki banyak aplikasi dalam analisis bahasa dan komputasi terutama dalam teks bahasa kontekstual. Yang ke-9 ada mesin Turing adalah model matematika abstrak yang diciptakan oleh Alan Turing pada tahun 1936 untuk memformalkan konsep komputasi dan algoritma. Mesin Turing adalah alat yang sangat penting dalam teori komputasi dan menjadi dasar untuk memahami apa yang dapat dan tidak dihitung oleh mesin komputasi. Yang ke-10 ada automata dengan output adalah jenis automata yang selain mengenali atau memproses input juga menghasilkan output berdasarkan input tersebut. Automata ini berada dari automata dasar seperti DFA atau NFA yang hanya menentukan apakah input diterima atau ditolak, karena ia juga menentukan keluaran yang terkait dengan setiap langkah atau keadaan selama pemrosesan input. Yang terakhir ada 11 yaitu mesin Moore and mesin Mealy. Mesin Moore adalah jenis automata dengan output di mana output bergantung hanya pada keadaan saat ini. Artinya setiap keadaan dalam mesin Moore menghasilkan output tetap, tidak terpengaruh langsung oleh simbol input saat ini. Mesin Mealy adalah jenis automata dengan output di mana output dibentuk oleh keadaan saat ini dan simbol input yang sedang diproses. Artinya output dapat berubah setiap kali input baru diproses tergantung pada kombinasi keadaan dan input. Terima kasih sudah mendengarkan presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.